Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku bakal bahas film Korea dengan judul Recalled. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kim So Jin yang tiba-tiba berada di rumah sakit dengan beban di seluruh kepala tanpa mengingat apapun. Untungnya, ia mempunyai seorang suami yang begitu penyayang yaitu Lee Ji Hoon. Ketika sudah siuman, mereka pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Lee Ji Hoon kembali mengingatkan, jika seorang perempuan yang menemuinya katakan saja kau tambah cantik. Dan jika seorang laki-laki katakan saja, 누구세요? sesampainya di apartemen, Lee Ji Hoon naik duluan untuk mengemasi barang-barang. Kim So Jin menyusul kemudian dan naik lift. Tiba-tiba, listrik mati dan ia terjebak dalam lift dan pingsan. Lee Ji Hoon menyarankan untuk kembali ke rumah sakit saja, tetapi Kim So Jin menolak. Pada pagi hari, Lee Ji Hoon pergi bekerja dan Kim So Jin sendirian di dalam rumah. Karena merasa tidak betah, ia berjalan keluar rumah dengan menggunakan lift. Di dalam lift, ia bertemu dengan anak perempuan kecil. Lalu saat mengajak anak itu berbicara, ia mampu melihat masa depan anak itu yang akan mengalami kecelakaan. Kim So Jin mengikuti anak itu sampai ke jalan raya dan semua benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang Kim So Jin lihat. Beruntungnya, Lee Ji Hoon berhasil menyelamatkan Kim So Jin dari tabrakan sebuah truk. Anak perempuan itu pun berhasil selamat. Tak lama kemudian ia bertemu dengan anak yang kemarin. Ia mengikuti dan bertanya keadaan anak itu. Anak itu baik-baik saja. Kim So Jin kembali melihat masa depan anak itu yang bisa terbunuh karena ledakan dari kompor. Ia yang merasa sangat tertekan menghubungi Lee Ji Hoon. Kim So Jin mengatakan bahwa semenjak mengalami kecelakaan, ia bisa melihat masa depan seseorang. Kemudian, Lee Ji Hoon mengantarnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Kim So Jin merasa kecewa dengan yang dilakukan oleh suaminya. Hubungan mereka yang awalnya romantis perlahan mulai renggang. Keesokan harinya, polisi mendatangi Kim So Jin dan menanyakan tentang kabar Kim So Jin serta memberikan peringatan jika ada kekerasan, ia bisa segera menghubungi polisi. Sebelum pergi, sang polisi mengatakan bahwa foto pernikahannya terbalik. Kim So Jin menjadi kepikiran dengan kata-kata polisi itu. Kemudian, Kim So Jin keluar rumah dan bertemu dengan gadis remaja dan kembali melihat bayangan masa depan gadis itu. Kim So Jin memperingati anak itu untuk berhati-hati karena nyawanya dalam bahaya. Namun, anak itu tetap masuk ke dalam rumah. Ketika gadis itu keluar, Kim So Jin terus mengikutinya kemanapun, sampai seorang wanita memanggil namanya. Dan ia kehilangan jejak gadis remaja itu. Wanita yang menyampainya adalah teman kerja Kim So Jin. Wanita itu menceritakan tentang profesi Kim So Jin dan mengajaknya ke tempat kerja. Kim So Jin meminta tolong agar mengirimkan barang-barang miliknya ke apartemen tempat tinggalnya sekarang. Teman Kim So Jin mengatakan bahwa Lee Ji Hoon adalah pria yang kasar dan sering memukul Kim So Jin. Lee Ji Hoon juga menganggap Kim So Jin mempunyai selingkuhan karena sering mendaki. Kim So Jin juga diberitahu tentang lokasi tempat kerja suaminya. Saat paket yang diinginkan telah sampai, ia sangat terkejut melihat fotonya dengan seseorang yang bukan suaminya saat ini. Kim So Jin menghilang seharian dan tidak menghubungi Lee Ji Hoon. Hal itu membuat Lee Ji Hoon marah dan kesal. Saat Kim So Jin pulang, ia langsung dimarahi oleh Lee Ji Hoon. Kim So Jin juga marah kepada Lee Ji Hoon karena tidak memberitahu pekerjaannya. Lalu hubungan keduanya semakin merenggang lagi. Kim So Jin semakin tidak mempercayai Lee Ji Hoon. Bahkan Kim So Jin diam-diam pergi keluar rumah saat malam hari dan Lee Ji Hoon sudah tidur. Kim So Jin berjalan menuju apartemen nomor 706. Dari luar, ia mendengar jeritan minta tolong. Tak lama kemudian, pintu apartemen itu terbuka. Kim So Jin bersembunyi dan terus mengamati. Ia melihat seorang pria sedang menggeret koper, dan orang yang memakai topeng adalah Lee Ji Hoon. Sekarang Kim So Jin tahu bahwa Lee Ji Hoon adalah seorang pembunuh.
Kim So Jin pun pergi ke kantor polisi dan mengatakan bahwa Lee Ji Hoon adalah seorang pembunuh kepada polisi. Tetapi, semua ucapan itu tidak ada buktinya, sehingga polisi tidak bisa mempercayainya begitu saja. Tak lama kemudian, Lee Ji Hoon datang ke kantor polisi untuk menjemput Kim So Jin. Kim So Jin menolak dan terus menuduhnya sebagai pembunuh. Untuk membuktikan ucapan itu, mereka pergi ke kamar 706. Kamar itu bersih dan tidak ada apapun. Bahkan kamar itu sudah kosong sejak lama. Kim So Jin menemukan sebuah alamat dari gedung kantor suaminya yang sudah bangkrut. Ia menuju ke alamat itu. Di sana ia melihat beberapa kejadian. Lee Ji Hoon yang membunuh seseorang dan bagaimana ia jatuh sampai disamarkan sebagai sebuah kecelakaan. Ia segera menghubungi polisi. Lee Ji Hoon ternyata juga sampai di lokasi yang sama. Kim So Jin terus mengatakan bahwa ia melihat mayat di depan matanya. Ia menunjukkan mayat itu dibaringkan oleh Lee Ji Hoon. Koper yang diduga berisi mayat dibuka dan ternyata berisi alat-alat berat. Kim So Jin masih tidak percaya. Ia mengambil palu dan memukul sebuah kotak persegi panjang dekat dinding. Lalu polisi mencegah Kim So Jin melakukan hal itu. Lee Ji Hoon meminta maaf dan membawa Kim So Jin pulang. Tetapi polisi juga menghentikan Lee Ji Hoon, lalu mengungkap bahwa ia bukanlah Lee Ji Hoon yang asli. Namanya adalah Kim Sun Woo. Sang polisi menangkap Kim Sun Woo dan melakukan hal yang sebelumnya dilakukan oleh Kim So Jin. Sesuai yang dikatakan oleh Kim So Jin, di sana mereka menemukan mayat. Lee Ji Hoon palsu atau Kim Sun Woo ditangkap sebagai pelaku pembunuhan Lee Ji Hoon yang asli. Ia mengaku membunuh Kim So Jin untuk uang asuransi dan berpura-pura menjadi Lee Ji Hoon. Polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas Kim Sun Woo dan ia adalah kakak angkat Kim So Jin. Polisi memberikan sebuah alamat kepada Kim So Jin. Kim So Jin yang merasa kecewa dengan Kim Sun Woo yang selama ini menjadi keluarga satu-satunya, meninggalkan Kim Sun Woo dan pergi ke alamat yang diberikan sang polisi. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang hampir tertabrak truk. Ternyata, anak perempuan itu adalah Choi So Jin yang telah menjadi Kim So Jin karena diadopsi oleh ayah Kim Sun Woo. Dan yang selama ini dilihat Kim So Jin adalah bayangan peristiwa masa lalu yang sudah ia lewati. Bahkan seorang remaja yang ia temui juga adalah dirinya saat masih remaja. Saat remaja, ia tinggal dengan ayah angkatnya bernama Kim Tae Jun di kamar 706. Ayahnya sangat kasar dan pemarah. Suatu hari, ia hampir dipukul oleh ayah angkatnya. Di saat yang bersamaan, kakaknya Kim Sun Woo baru saja pulang ke rumah dan memukul Kim Tae Jun untuk menyelamatkan Kim So Jin. Kim Tae Jun meninggal dunia dan mayatnya dibuang dalam sebuah koper. Kim Sun Woo mengirim Kim So Jin ke rumah temannya bernama Lee Ji Hoon yang akhirnya menjadi suami Kim So Jin. Setelah menikah, Kim So Jin masih sering pergi mendaki dengan kakaknya. Hal itu membuat Lee Ji Hoon cemburu dan sering berbuat kasar kepada Kim So Jin. Saat mendaki bersama, Kim So Jin menunjukkan foto danau di Kanada yang diberikan oleh Kim Sun Woo. Foto itu berhasil membuat Kim So Jin melewati masa-masa sulitnya sehingga ia ingin pergi ke Kanada untuk memulai semua hal. Sayangnya, ia belum sempat mewujudkan impian itu. Ternyata suami Kim So Jin mempunyai hutang besar karena judi. Ia mempunyai perjanjian dengan rentenir, tetapi ia belum bisa melunasi hutang dan justru membunuh sang rentenir. Kim So Jin menyaksikan semua itu dan merasa sangat terkejut. Tak lama kemudian, Kim Sun Woo datang ke lokasi dan membawa Lee Ji Hoon yang sudah tak sadarkan diri ke dalam adukan semen. Lalu Kim So Jin memutuskan untuk bunuh diri. Kim Sun Woo langsung melarikan Kim So Jin ke rumah sakit dan terus merawatnya yang hilang ingatan sampai akhirnya dituduh dan terungkap bagaimana kisah yang sebenarnya. Ketika semua ingatan itu sudah kembali, Kim So Jin mendatangi rumah Lee Ji Hoon. Ia mengingat banyak hal. Ternyata Lee Ji Hoon belum meninggal. Ia yang melihat Kim So Jin pulang langsung berbuat kasar kepadanya. Kim So Jin pingsan dan saat terbangun ia sudah tidak bisa berjalan. Lee Ji Hoon menabur minyak di seluruh lantai sembari terus mengatakan bahwa ia menjadi gila karena hubungan Kim So Jin dan Kim Sun Woo yang begitu dekat. Polisi berhasil mengungkap mayat yang ditemukan sebelumnya bukanlah mayat
Lee Ji-hoon. Saat mendengar itu, Kim Sun-woo langsung kabur untuk menyelamatkan Kim So-jin yang sedang dalam bahaya. Ia sangat mengerti keberadaan Kim So-jin. Sayangnya, Kim Sun-woo harus meninggal karena melindungi Kim So-jin dari kebakaran yang dibuat oleh Lee Ji-hoon. Kim So-jin mendapatkan hadiah dari Kim Sun-woo sebuah tiket untuk tinggal di Kanada seperti ajakan Kim Sun-woo saat muda. Kim So-jin pun pergi ke Kanada membawa kenangan bersama Kim Sun-woo yang selalu menyayanginya dengan tulus. Sampai jumpa di film selanjutnya.